Alhamdulillahi al-ma'bud bi qudrati al-marfuq min adabihi wa sadwati al-mubaq sultanuhu fi ardihi wa sama'i khalaqal khalqa bi qudrati wa mayyadahum bi ahkami wa addahum bi dini wa agramahum bin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagimu ya Rabb yang berjalan di alam atas ketentuan darimu. Segala yang tercipta, yang terjadi melalui rencana yang kau tuliskan di Lauhil Mahfuz. Apa yang ada pada saat ini telah kau takdirkan sebelum wujudnya kami. Cara kita menyikapi sebuah permasalahan yang harus lebih cermat, yang harus lebih arif. Kalau udah perempuannya jadi api, jangan kita juga jadi api. Kalau api ketemu api, kebakaran juga di rumah. Ya kan, kalau yang satunya lagi marah, kita yang ngadem. Ya kan, jangan ikut marah. Karena kalau dua-duanya jadi api yang ada, naudzubillah, subhanallah. Karena satu, mohon maaf, yang perempuan bukan berarti perempuan akalnya kurang, tidak. Perempuan kasihan dikasih satu akal untuk menjaga 9 syahwat tapi mereka mampu. Yang laki-laki dikasih 9 akal untuk jaga satu syahwatnya nggak mampu. Berarti lebih hebat perempuan. Padahal perempuan itu mendidik perempuan harus tergantung imam. Jadi kalau setiap ada permasalahan di dalam keluarga, pasti salah pada suami, karena suami adalah imam. Istri kita yang bentuk, istri kita yang buat. Kita mau poles kayak gimana, itu istri. Imamnya kita, pedomannya kita. Jadi kalau mau nyetak generasi-generasi macam Hababah Fatimatul Zahra, macam Imam Hasan dan Hussein, macam Imam Ali Zainal Abidin yang luar biasa, mulai malam ini, mulai besok ketika mau nikah, mau akad nikah, betul-betul niatkan hanya untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kalau pakar psikologi, psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud hanya membahas golden age, usia keemasan dalam pendidikan anak 0 sampai 6 tahun. Kalau Nabi Muhammad tidak. Dari masa awal pernikahan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita akad nikah, bagaimana niat kita ketika mau nikah, bagaimana nanti ketika malam pertama, jangan kerasa kerusuk kayak binatang, ya. Diajarkan Nabi Muhammad ini saking malunya, pemalu Nabi Muhammad ini. Malunya Nabi Muhammad nggak lain malunya di perempuan yang masih perawan. Tapi jadi sunnah pakai selimut, gunakan selimut. Jangan berutang ikutin orang barat, ya. Ikutin sunnah. Mau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, mau melakukan pembuahan, baca Allahumma jannibi wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya kan, supaya syaitan gak ikut andil ngasih apa pembuahan. Jadi dari situ sudah mulai begini. Sudah mulai niatkan, jadikan keluarga nanti jadi betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Jadi anak ketika kecil tuh dalam kandungan, gak heran kalau Syekh Abu Bakar bin Salim udah bisa bicara, karena pembuahan diasalkan dari sesuatu yang baik. Ya, jadi jangan terusuk, jangan semuanya. Sholat dulu yang tenang, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya, berwudu, ya kan? Ketika keluar mazi ini hukumnya najis, dibersihkan dulu, jangan langsung diterusin, dibersihkan dulu, hati-hati. Beda antara mazi sama mani sama wadi. Ini maaf saya jelaskan, mesti dijelaskan karena ini hukum. Mazi itu keluar ketika sairan syahwat, ketika syahwat sangat memuncak, dorongannya syahwat sangat memuncak, biasanya keluar sedikit, ya kan, nggak terlalu kental, sangat sedikit, dan itu hukumnya najis. Kalau masih diterusin, akhirnya masuk juga najis. Tempat jalan keluarnya sperma juga jadi najis. Ya, sperma hukumnya
suci, jaga kesuciannya. Jadi dibersihkan dulu. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, dipakai, dicium beningnya. Nabi Muhammad ini orang yang paling romantis. Ya, mau melakukan cium beningnya, jangan main langsung. Tapi nggak apa-apa, perlu tahu. Ini ajaran diajarkan di dalam hukum fikih. Ada sampai kitab yang khusus membahas permasalahan ini. Ya, ada kitab yang khusus bahas masalah bagaimana cara berhubungan dengan baik sesuai syariat Islam. Jadi maksud Habib tetap pertahankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Niatkan, kosongkan jiwa kita, lakukan sesuai. Dan itu prinsip kalau dijalankan, kalah teorinya Sigmund Freud. Ketika nanti udah hamil bulan pertama, selamatan, ibunya dengerin selawatan, bukan dengerin dangdut koplo. Kalau dari kecil udah dengerin selawatan, sampai besar doyannya selawat. Jadi mudah-mudahan dilakukan dari masa pembuahan sebelum lahir. Jadi bukan kalau teori psikologi dari 0 sampai 6, Islam bahkan mengajarkan dari mulai abdun nikah. Dari mulai abdun nikah niatnya yang bagaimana? Karena kalau niat karena hartanya, kata Nabi Muhammad, lam tazidullah illa faqran, tidak akan didapati kecuali kemiskinan. Wa man tazawwaza li jamaliha wa lam tajidullah illa qubhan. Siapa yang nikahi perempuan karena cantiknya, tidak akan didapati kecuali hanya kejelekan. Wa man tazawwaza li izziha la tajidullah illa qubhan. Siapa yang menikahi perempuan karena hanya kemuliaannya, maka tidak ditambahkan nama Allah kecuali apa? Kehinaan. Perempuan, bahkan terusan itu hadis, perempuan yang rambutnya keriting, yang berkulit hitam tapi bertakwa kepada Allah jauh lebih baik dari perempuan yang tersebut. Memang kita disuruh cari di jamaliha walinasabiha, ya kan? Wali maliha, tapi yang paling terpenting adalah ketakwaannya. Jadi cari, niatkan, khususkan niat saya ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Tazawwaju takassuru fa inni ubahikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah, perbanyaklah anak keturunan kalian, karena aku akan menjadi nabi yang bangga akan umat yang banyak di akhir zaman kelak yaumil qiyamah. Jadikan anak-anak kita nantinya kelak menjadi anak-anak yang istimewa. Dari sekarang, saudara, aku harus niatkan niat saya karena ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Niat saya untuk menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Niat saya untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Niat saya karena ingin mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Niatkan itu di dalam ketika nanti mau mengucapkan gobiltu nikah wa tajwizaha bimahril mas'ud, sebutkan itu semua. Malam pertama sunnah, cumbuan-cumbuan sebelum melakukan, jangan gaya tadi seperti kayak kambing langsung aja, disunnahkan. Rasulullah sudah mencumbu, mencium keningnya. Ketemu jangan panggil nama dari awal nikah, udah nggak pakai mami, itu saya naik bentar mami. Kalau anak nggak apa-apa, kalau orang tuanya jangan. Iya, panggil kesayanganku. Nabi kalau manggil Aisyah siapa? Yang memerah pipinya, Umairah dipanggilnya, nggak pernah manggil namanya Aisyah. Jadi niatkan dari, dan kita semua juga dalam mendidik anak yang udah punya anak, ya dilakukan tetap pendidikan tuh yang paling baik itu di umur 0 sampai 6. Makanya Rasulullah lihat mendidik Imam Hasan dan Husain nggak repot, karena dari 0 sampai 6 sangat baik. 0 sampai 6 lihat yang dididik Nabi, siapa pemimpin yang dicontoh Nabi? Abdul Muttalib, ya kan? Abdul Muttalib, kewibawaan yang luar biasa didapatkan walaupun Nabi dididik langsung oleh Allah. Jadi ajarkan. Kita yang punya anak juga disunahkan. Ini Habib ijazahkan seperti di dalam kitab Tazkiratun Nas, halaman 325, karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bagi mereka yang punya anak yang baru lahir atau masih kecil,
atau belum sempat dibacakan doa, maka bacakan di kepalanya ya bar 7 kali, ya sahid 7 kali, kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali sambil dipegang kepalanya. Kemudian terakhir di dalam riwayat lain Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir meriwayatkan pegang dadanya yang sebelah kiri pakai tangan kanan kita dan bacakan alam nasrah laka sadrak 1 kali. Di dalam riwayat orang yang melakukan tersebut dibacakan akan dijaga sama Allah, bahkan tidak akan pernah melakukan perbuatan zina hingga masa usia remaja. Jadi Habib ijazahkan seperti Habib ijazahkan guru Habib. Dulu waktu dengar ini kayaknya apaan sih, zina nggak mungkin lah, zina nggak tahunya zaman sekarang anak SMP SMA luar biasa. Ya, kalau dulu kita berpikirnya nggak mungkin deh, nggak penting kayaknya ini. Ternyata di zaman sekarang jauh lebih penting. Yang belum dibacain sebentar, nggak sampai 10 menit. Karena kalau penjagaan kita nggak 24 jam, CCTV penjagaannya bisa dikelabui sama anak-anak makin gede, makin pinter, ya kan? Tapi kalau kita titipkan sama Allah, penjagaan Allah tidak pernah tidur.